Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 28 Oktober 2022, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan juga Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kedua rasul ini memang tidak banyak diketahui dari Injil. Mereka dirayakan bersama-sama, mungkin karena keduanya disebut serentak berurutan di dalam Injil sinoptik. Dan juga mungkin keduanya sebagai martir di negeri Persia, sekarang Iran. Simon dikenal sebagai saudara sepupu Yesus dan dikenal juga sebagai saudara Yakobus muda dan juga Yudas. Ia dijuluki si Selot, yang berarti yang rajin dan semangat untuk mentaati hukum Taurat sangat berkobar-kobar. Ia juga mempunyai ketertarikan pada kelompok Selot, aliran Selot yang sungguh-sungguh memberontak melawan tentara Romawi. Ia tidak banyak dikenal dalam Injil kecuali namanya saja. Dalam tradisi Barat yang tertera dalam liturgi Romawi, disebutkan ia pernah membawakan Injil ke Mesir dan kemudian bersama Yudas ke Mesopotamia dan akhirnya pergi ke Persia, Iran, sampai menemui ajalnya dan mati bersama Yudas. Ada pula tradisi yang menyebutkan ia menggantikan Yakobus saudaranya menjadi uskup Roma setelah Yakobus dibunuh. Namun yang paling penting adalah ia sungguh berkorban demi iman. Yudas yang disebut dengan Tadeus, berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus muda. Tidak diketahui dengan jelas bagaimana ia menjadi rasul, tapi tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas yang berisi semangat dan peneguhan kepada umat Kristen. Namun masih dipertanyakan apakah benar apa tidak, mengingat Yudas bukan seorang yang terdidik sehingga mungkin tidak menulis surat itu, atau kemungkinan ia menyuruh orang lain menuliskannya dari pengalaman-pengalaman yang ia alami. Setelah kenaikan ke surga, dikisahkan Yudas pergi ke Mesopotamia dan kemudian bergabung dengan Simon di Persia, di mana kedua-duanya menemui ajal sebagai martir Kristus. Yang paling penting kita sadari, baik Yudas maupun Simon, kedua-duanya berkorban demi iman. Bacaan sebagai bahan permenungan didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19-22 yang berbicara mengenai peneguhan pengingat pada umat bahwa umat dibangun di atas dasar para rasul. Sedangkan pada Injil, Yesus berbicara mengenai ia yang semalam-malam berdoa
sebelum memilih para murid untuk menyertai Dia, yang kemudian disebut dengan rasul. Dan setelah itu bersama dengan rasul-rasul melaksanakan tugas perutusan, mewartakan kabar gembira dengan menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang yang kerasukan roh jahat. Banyak orang yang menjamah, dia mendapatkan kesembuhan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjadi rasul berarti saya siap untuk ikut Yesus. Menarik, sebelum Yesus memilih para rasul, Ia berdoa semalam-malaman kepada Bapa agar Ia tidak salah memilih rasul-rasul yang akan menyertai Dia. Di dalam keputusan yang penting, Yesus menyertakan Bapanya agar pilihannya itu tidak keliru, agar pilihannya selaras dengan kehendak Bapa. Poin pertanyaan pertama untuk kita, di dalam hidup kita, ketika kita ingin mengambil keputusan, apakah kita juga menyertakan Kristus di dalam keputusan itu? Ataukah keputusan didasarkan atas kehendak pribadi yang masih diwarnai suka atau tidak suka, mau atau tidak? Tetapi kalau kita benar-benar menjadi murid yang mau ikut Yesus, hendaknya keputusan itu didasarkan atas perintah Yesus yang kita lakukan di dalam doa-doa kita sebelum mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan kedua, dipanggil untuk apa para murid dan para rasul? Dipanggil untuk menyertai Yesus, tinggal bersama Yesus, menjadi rekan kerja Yesus. Dan agar kualitas imannya itu baik, orang harus tinggal bersama Yesus, mengenal Yesus. Jadi pertanyaan permohonan kedua, apakah sebagai orang yang dipanggil Yesus, saya selalu tinggal bersama Yesus? Yang berarti, Yesus, saya beri ruang dalam hatiku untuk tinggal dalam hatiku. Sehingga diharapkan nanti semua kehidupan saya bersumber dan berasal dari Yesus sendiri. Setelah tinggal bersama Yesus, kita dipilih untuk ambil bagian di dalam karya perutusan. Itu berarti saya diminta menjadi perpanjangan tangan Allah. Dan kalau kita rumuskan, kita sejajarkan dengan bagian Injil, perpanjangan tangan Allah, berarti saya hanya melaksanakan kehendak Dia yang mengutus saya, bukan melaksanakan kehendak pribadi. Maka pertanyaan permohonan ketiga mendukung apa yang kita renungkan pada pertanyaan pertama. Sudahkah saya menjadi perpanjangan tangan Allah? Ataukah saya mengikuti kehendak sendiri? Kalau kita menjadi perpanjangan tangan Allah, Yesus Kristus, penerus Yesus adalah para rasul. Dan kita diingatkan oleh Santo Paulus, kita dibangun atas dasar para rasul itu. Dan para rasul hanya melaksanakan kehendak Yesus. Maka seharusnya kita yang setiap minggu mengungkapkan iman para rasul, kita hendaknya yakin dan meniru para rasul di dalam bertindak,
yang berdasarkan apa yang ia alami bersama Yesus. Pertanyaan yang keempat untuk hubungan kita, apakah hidupku sudah didasarkan atas iman para rasul? Semoga kita mampu menjadi rasul-rasul masa kini yang siap untuk diutus menjadi perpanjangan tangan Allah dan Yesus Kristus, sehingga kita ini tidak mewartakan diri kita masing-masing. Semoga akhirnya dengan demikian kita benar-benar mampu untuk hidup sebagai rasul-rasul masa kini yang menjadi perpanjangan tangan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita wujud nyatakan rasul-rasul masa kini yang siap untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau pilih menjadi anak-anak-Mu, menjadi rasul-rasul-Mu, menjadi pewarta sabda-Mu. Namun tak jarang kami belum menimba pewartaan itu dari Engkau sendiri. Maka kuatkan kami, sadarkan kami untuk hidup mendasarkan diri pada dasar para rasul yang bersumber dari-Mu sendiri, agar kami semakin sadar kami hanyalah perpanjangan tangan kasih-Mu untuk dunia. Biarlah apa yang kami hidupi, yang kami kerjakan sungguh hanya merupakan perpanjangan tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami bertindak bukan berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan apa yang Engkau kehendaki, itulah yang kami wartakan kepada sesama. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau lindungi, sehingga mereka boleh mengalami kesehatan yang prima. Yang beban berat Engkau bantu ringankan dengan permasalahan yang Engkau uraikan, sehingga mereka mengalami keringanan. Yang punya masalah Engkau urai, sehingga pelan-pelan satu persatu masalahnya bisa selesai. Yang kesulitan dalam ekonomi Engkau bantu lewat orang-orang yang peduli, lewat banyak hal yang bisa mereka perbuat. Usahanya Engkau majukan, Engkau bantu, sehingga mereka boleh mengalami cinta kasih-Mu. Dan mereka yang putus asa Engkau bangkitkan, Engkau hidupkan, agar akhirnya mereka mempunyai harapan kembali. Kami juga berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau rangkul, Engkau berikan mukjizat kepadanya agar sembuh dan boleh berkumpul kembali dan beraktivitas seperti sedia kala, sehingga mereka dan keluarganya sungguh mengalami cinta kasih-Mu dan siap menjadi rasul-rasul-Mu di tengah-tengah dunia. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, hindari penyakit dengan pola hidup yang sehat. Perkuat imun dan juga bantu dengan vaksinasi booster. Kita mencoba untuk
membantu dengan yang lain dengan cara hidup yang sehat itu. Semoga dengan demikian kita betul-betul dibebaskan dari virus corona. Saya mengingatkan kepada umat bahwa besok Minggu karena ada jalan bersama santri, maka jalan menuju Simpang 7 akan sangat ruwet dan ditutup. Maka misa yang biasa jam 7 pagi diundur menjadi jam 8. Dan hari itu akan ada beberapa event. Yang pertama, penjualan dari OMK Kefikepan berupa barang-barang. Yang kedua adalah promosi sekolah dari Sedes Bedono dengan kur mulai Sabtu dan Minggu. Kemudian juga ada pertemuan dengan mereka di aula setelah misa Sabtu malam. Pada pagi hari juga ada penampilan anak-anak Pia akan menyanyi setelah komuni. Saya masih mengingatkan mengenai amplop intensi misa untuk arwah. Amplop masih bisa diambil di satpam, di pintu masuk gereja, samping ataupun pintu utama. Setelah diisi nama pemohon dan 5 orang keluarga yang didoakan, kalau lebih bisa mengambil amplop yang lain, dikembalikan ke kotak yang tersedia paling lambat tanggal 31 Oktober agar bisa direkap oleh Komsos maupun oleh sekretariat, sehingga pada tanggal 2 bisa ditampilkan di televisi untuk didoakan baik pagi maupun sore. Yang pagi khusus pagi, yang sore khusus sore. Saya umumkan, saya ingatkan pada saat misa, umat yang ingin membawa bunga tabur diberi kesempatan dengan diberi nama agar tidak tertukar dengan yang lain. Setelah komuni akan diadakan pemberkatan bunga-bunga tabur yang akan dibawa untuk ditaburkan di makam atau untuk ditaburkan di laut. Tetapi tolong sekali lagi diberi nama agar tidak tertukar baik yang pagi maupun yang sore. Semoga kita mampu untuk mendoakan arwah dengan baik. Tanggal 1-8 yang mengunjungi kubur selama itu dan juga mendoakan di gereja mendapat indulgensi penuh orang yang didoakan. Saya juga ingin mengajak kembali mengingatkan kontribusi kita untuk pembangunan gedung serbaguna bisa dengan cara tenaga, doa, dan dana. Yang dana bisa melewati kolekte kedua yang kita kumpulkan setiap minggu, itu diintensikan untuk pembangunan. Yang kedua dengan cara scan barcode dan transfer. Yang ketiga dengan cara langsung memberikan sumbangan lewat saya, lewat Romo Paroki. Dan yang keempat bisa lewat amplop pembangunan yang tersedia di pintu masuk utama dan samping. Itu ada amplop pembangunan, setelah diisi bisa dimasukkan, akan nanti dijadikan satu dengan persembahan untuk pembangunan. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat di dalam gerakan paroki dan gereja kita. Kita akan mulai terus merapat untuk mengkristalkan calon dewan harian kita, prodiakon dan ketua lingkungan. Mudah-mudahan pada akhir Desember semua sudah lengkap, Januari bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.